Halo teman-teman, kalian pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa mengetahui isi perut bumi maupun struktur-struktur di dalam bumi tanpa kita perlu mengebor sampai ke dalam? Kalau misal kita mengebor sampai ke dalam pun, gimana sih caranya bisa sampai ke dalam sedangkan diameter diameter bumi itu beribu-ribu kilometer. Nah, salah satu cara atau metode yang digunakan para geofisikawan adalah metode seismik. Nah, aku bakal jelasin apa sih metode seismik itu di next video ya. Thank you. Oke, sebelum aku masuk ke penjelasan terkait metode seismik, aku mau kenalin diri dulu nih. Nah, sebelumnya kenalin ya, aku Noval Taid Rabani, mahasiswa semester 2 di Institut Teknologi 10 November atau ITS pada program studi Teknik Geofisika. Nah, aku mau ngejelasin metode seismik itu apa sih? Gimana sih cara kerjanya, langkah kerjanya dari metode seismik. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, aku mau jelasin gimana sih permisalan yang halayak umum tuh bisa tahu lah. Nah, misal nih metode seismik itu mirip banget sama USG yang dipakai dalam kedokteran, terutama pada bayi. Nah, bedanya ini bukan buat bayi gitu. Sedangkan di metode seismik itu kita menggunakan semacam USG yang kita buat untuk mengetahui struktur di dalam bumi. Bukan cuma itu doang sih, struktur doang, tapi juga batuan, minyak dan gas di bawah permukaan bumi itu juga bisa dilihat di metode seismik. Jadi bumi itu ya bisa diibaratkan seperti tubuh manusia gitu. Ada seismik yang bisa kita buat nge-scan lah di dalam perut bumi. Oke, untuk langkah dari metode seismik itu sendiri kita menggunakan gelombang P dan gelombang S. Gelombang P adalah gelombang primer, nah sedangkan gelombang S adalah gelombang sekunder. Apa sih bedanya? Untuk gelombang P sendiri itu arah perambatannya itu cepat banget sama searah. Sedangkan sekunder itu yang lebih lambat dan jalannya itu tegak lurus. Nah, di primer sendiri itu bisa melewati padatan dan cairan. Namun di sekunder itu tidak bisa melewati cairan atau fluida. Nah, dari gelombang tersebutlah kita bisa bedain di mana sih struktur bumi itu yang padat dan di mana struktur bumi yang fluida atau cair. Nah, dari metode tersebut kita bisa menginpresentasikan lah struktur bumi itu pada kedalaman berapa itu padat, sedangkan kedalaman berapa itu cair. Nah, seperti itu. Nah, di metode seismik sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis dari metodenya. Yang pertama adalah jenis refraksi dan yang kedua adalah refleksi. Nah, apa sih bedanya refraksi dan refleksi? Nah, untuk prinsip kerja, kelebihan atau aplikasinya itu beda banget. Untuk refraksi sendiri itu bekerja berdasarkan prinsip Snellius. Nah, di mana gelombang seismik yang merambat itu dengan kecepatan rendah menuju lapisan dengan kecepatan lebih tinggi akan dibiaskan. Untuk pembiasan sendiri sudah kita kenal pada materi SMA. Nah, gelombang itu kemudian akan merambat sepanjang batas lapisan dan muncul kembali ke permukaan. Nah, sedangkan untuk refleksi sendiri adalah memanfaatkan pantulan gelombang dari batas antar lapisan yang memiliki perbedaan impedansi akustik. Nah, gelombang pantulan itu dapat direkam dalam bentuk seismogram lalu dianalisis untuk menghasilkan
menggunakan struktur di bawah permukaan dengan resolusi itu yang tinggi. Nah, jadi perbedaan antar dua jenis tersebut, by the way, dua jenis itu yang paling populer ya. Ada contoh dari jenis-jenis yang lain, cuma nggak aku jelasin di sini, tapi aku jelasin yang paling populer, yakni refraksi dan refleksi. Nah, secara umum itu menurutku refraksi itu lebih cocok untuk praktisinya. Nah, contohnya itu seperti proyek konstruksi atau studi di geoteknik. Nah, sedangkan refleksi itu seperti pilihan lah untuk eksplorasi energi. Jadi keduanya itu beda banget dalam pengaplikasiannya. Oke, tapi metode seismik sendiri itu nggak semena-mena bisa kita gunakan terus-menerus atau ya asal-asalan gitu. Makanya metode seismik itu sendiri bisa digunakan dengan bijak lah. Harus ada prosedur-prosedur tertentu yang dibuat. Kenapa sih bisa bahaya metode seismik itu? Ya karena kebanyakan metode seismik itu menggunakan dinamit untuk mencari gelombang P dan S-nya. Jadi ya bisa diketahui kalau menggunakan dinamit itu bisa membahayakan penduduk sekitar. Bukan cuma membahayakan sih, ada juga faktor-faktor lain seperti kita interpretasi datanya itu rumit banget untuk metode seismik. Terus biayanya pun mahal. Kalau kalian tahu metode seismik itu menggunakan alat-alat yang ya kurang lebih ongkos untuk menggunakannya itu mahal banget, bisa ratusan juta hingga miliaran lah. Nah, jadi ya untuk metode seismik sendiri harapannya bisa digunakan dengan bijak untuk perusahaan-perusahaan yang ya sekiranya menggunakan metode seismik itu. Jadi nggak bisa dipakai oleh sembarang orang. Oke, gimana tadi penjelasanku terkait metode seismik? Jadi kurang lebihnya untuk kesimpulannya adalah metode seismik yakni salah satu metode yang digunakan para geofisikawan untuk mengetahui struktur dalam bumi ya tanpa harus capek-capek ngebor sampai ke dalam gitu. Jadi kita bisa menggunakan metode seismik untuk salah satu contoh nyatanya yakni ya mengeksplorasi minyak, gas yang biasa digunakan pada Pertamina gitu. Nah, untuk metode seismik sendiri kurang lebih segitu yang bisa aku sampaikan. Aku kurang lebihnya minta maaf banget kalau ada beberapa kesalahan dari penjelasan aku. Thank you for watching. Bye bye.